praktikum segera saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saya ucapkan kepada Bapak Ibu Dewan Juri yang terhormat, kakak-kakak OSIS, serta teman-teman peserta MIO 2024 yang berbahagia. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang, tapi jika sudah kenal jangan terlalu sayang, nanti sakit. Saya Hana Yusuf Fariswara dari SMP Negeri 1 Karangjati. Berdirinya saya di sini akan melakukan praktikum sekaligus presentasi. Pada final MIO 2024, saya mendapatkan tema mengetahui struktur jaringan hewan melalui pengamatan beberapa preparat organ hewan. Tujuan saya melakukan praktikum ini adalah yang pertama pastinya untuk mengikuti final MIO 2024 yang diselenggarakan oleh OSIS SMA N1 Ngawi. Dan tidak hanya itu, saya ingin menambah wawasan bagaimana sih apa yang ada di dalam tubuh hewan, bagaimana cara menggunakan mikroskop dan yang lainnya. Nah, pasti kita semua sudah tahu bahwa di dunia ini terdapat makhluk hidup yang berjenis hewan. Tapi kita pasti bingung, apa sih yang ada di dalam tubuh hewan sebenarnya? Apakah terdapat organ, ataukah ginjal, ataukah apa itu? Jadi, hewan terdapat yang pertama sistem organ. Contohnya sistem organ pernafasan. Sistem organ pernafasan pasti memiliki organ. Contohnya hidung. Hidung tersusun dari beberapa jaringan-jaringan. Jaringan tersebut juga tersusun dari sekelompok sel-sel yang bersatu. Nah, pada praktikum kali ini saya akan membahas struktur jaringan hewan menggunakan alat yang pertama yaitu mikroskop dan bahan berupa preparat dari organ hewan. Preparat yang saya pakai yaitu tulang keras. Sebelum itu, saya akan mengenalkan apa itu sebenarnya mikroskop. Jadi mikroskop adalah alat laboratorium yang digunakan untuk melihat atau meneliti sebuah objek yang sangat kecil, tidak bisa dilihat oleh mata. Contohnya preparat ini. Jadi bagian-bagian mikroskop yang pertama ada lensa okuler, yang kedua ada pemutar fokus untuk memfokuskan lensa objektif, dan ada pengatur untuk preparatnya, dan ada lensa objektif yang berkaitan langsung dengan objeknya nanti. Selanjutnya ada meja datar yang digunakan untuk menaruh benda atau preparatnya nanti. Selanjutnya di sini yang terakhir juga terdapat kaca. Kaca terdapat dua jenis, kaca cembung dan juga kaca datar. Biasanya jika kita di dalam ruangan kita menggunakan kaca cembung untuk mengumpulkan cahayanya. Selanjutnya adalah preparat. Di sini saya menggunakan preparat berupa tulang keras. Langsung saja kita mulai praktikumnya. Yang pertama, letakkan preparat di atas meja datar. Yang kedua, atur fokus dan kumpulkan cahaya yang ada di dalam ruang. Oh iya, jika kita melihat menggunakan mikroskop, sebaiknya kita menggunakan lensa objektifnya dari yang terkecil terlebih dahulu. Seperti yang bisa kita lihat, warna merah menunjukkan 4 kali perbesaran, warna kuning menunjukkan 10 kali, dan warna biru yang paling besar yaitu 40 kali. Setelah fokus, kita cari preparatnya. Di sini sudah terlihat, namun hanya terlihat bentuknya, belum sel-sel di dalamnya. Selanjutnya kita menggunakan lensa objektif yang lebih jelas. Sama caranya, kita fokuskan terlebih dahulu, lalu kita cari. Selanjutnya, saya akan melihat dengan lensa yang paling besar.
atas, tadi saya memakai lensa objektif 10 kali. Di dalam lensa objektif 10 kali ini, saya menemukan bahwa terdapat bintik warna putih yang ukurannya tidak terlalu besar, dan itu ternyata bernama saluran Rothfuss. Saluran Rothfuss sendiri memiliki fungsi untuk menutrisi bagian-bagian sel tulang. Yang kedua tadi saya memakai lensa objektif 40 kali. Di sini saya menemukan bahwasanya ada paralikuli, bentuknya seperti minyak, gumpalan minyak, warna kuning. Fungsi paralikuli sendiri untuk menyalurkan makanan serta nutrisi. Dan yang terakhir, saya menemukan osteosit. Nah, fungsi osteosit sendiri untuk mempertahankan mineral pada tulang. Jadi kesimpulannya, bagian-bagian struktur jaringan pada tulang keras ada 3, yaitu saluran Rothfuss, kanalikuli, dan osteosit. Selanjutnya saya akan melakukan pengamatan pada preparat yang kedua, yaitu otot lunak, otot lurik. Ternyata pada otot lurik seperti ini. Otot lurik ternyata berbentuk silindris, memanjang, dan memiliki serabut di ujung-ujungnya. Saya juga tadi menemukan bintik-bintik hitam, ternyata itu nukleus atau inti sel. Sekian presentasi dari saya dan praktikum dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, mungkin ada pertanyaan dari Dewan Juri. Terkait dengan prinsip kerja itu kan sebenarnya sebuah alat yang diperlukan proses pembesaran pada lensa. Tadi sudah disampaikan dari pembesaran 10 berapa tadi terus digabung yang pertama Yang pertama 4, yang kedua 10, yang terakhir 40. hari dari bendera. Ya. Apakah dari preparat yang ada itu kan merupakan bagian yang sudah diberikan. Kalau saatnya preparat itu sudah berumur sekian lama, apakah objek yang kita lihat dari preparat itu tidak mengalami perubahan karena reaksi dengan suhu ruangan? Yang pertama ini. Yang kedua, terkait prinsip kerja mikroskop. Tadi perbesaran dari preparat kemudian meningkat, oke, bagus untuk melihat organ-organ
Akan tetapi dari perbedaan perbesaran mikroskop itu terlihat apakah di situ tambah jelas, apakah fokus yang lebih besar itu lebih jelas lagi, atau bagaimana dengan satu objek preparat yang pertama misalnya. Terima kasih. Ya, untuk preparat, tumbuhnya preparat nanti akan memudar karena dari suhu, dari udara nanti akan tidak terlihat seperti preparat ini. Juga mungkin dan tidak jelas lagi. Untuk mikroskop tadi, Pak bisa diulangi? Ya, untuk kerja mikroskop adalah merupakan pembesaran ya dari susunan lensa itu yang dekat dengan mata itu adalah sama yang dekat dengan lensa objektif. Perbesaran dari berbagai perbesaran yang berbeda dengan objek preparat yang berdiri satu, apakah ini memengaruhi penglihatan dari objek yang kita lihat melewati kata pembesar khususnya kata besar objektif. Dan juga disebutkan dari untuk tampilan itu besarnya 10-40 kali. Apakah sudah kelihatan berbeda dari preparat yang ada? Terima kasih. Berbeda, Pak. Seperti tadi yang 4 kali kita bisa melihat bentuk utuhnya, lebih. Tapi jika kita sudah menggunakan besaran 10 kali, kita lebih dekat melihatnya, terlihat ada sel-selnya di dalam situ. Untuk perbesaran 40 kali lebih jelas lagi, seperti ada gelembung-gelembung kecil. Itu sel-sel paling kecilnya terlihat. Terima kasih. Pastinya nanti kan kita tahu dulu dengan objek tulis ya Pak, dengan objek tulis nanti diberikan cairan, nanti pasti akan terlihat berbeda, mulut seperti manusia, berwarna pink, dan sel-selnya pastinya juga berbeda dengan mulut hewan. Mulut hewan itu seperti hewan sebenarnya ayam, pastinya berbeda. Di dalamnya nanti memiliki sel dan jaringan yang berbeda. Bisa dilihat nanti dengan perbesaran. Penggunaan mikroskop ya ada beberapa yang belum dijelaskan hubungan lensa okuler dengan lensa objektif dengan perbesaran yang dihasilkan dan ada yang lain juga, ada mikrometer atau mikrometer yang pertanyaan berikutnya adalah osteosit tadi Pak ini mengamalkan 40 kali. Kita tahu bahwa osteosit kecil sekali. Ukuran paling besar osteosit adalah 15 mikrometer. 10 pangkatnya 6 atau 1/1 juta. Bisa dijelaskan kenapa 40 kali bisa terlihat? Karena pada 10 hari tadi sudah terlihat pada ini sangat kecil, tapi masih sama. Dan saya tidak menduga itu adalah osteosit. Sepertinya jika kita melihat osteosit lebih jelas, kita memakai perbesaran 100 kali atau 1000. 100 itu pun masih belum ya, 100 kali itu belum. Karena 1/1 juta osteosit. Nanti di materinya di pendalaman itu. Sekian presentasi dan praktikum dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada pertanyaan yang jawabannya kurang memuaskan, saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.